Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebagai orang yang percaya dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan penebus, penyelamat, pembebas. Semoga kami semakin menyatu di dalam Kristus, dalam satu kawanan dan satu gembala. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bersaudara, pada hari ini kita memperingati Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja dan menjadi uskup dari Alexandria di Mesir. Dan bacaan pertama hari ini juga bercerita tentang bahwa pertama kalinya orang pengikut Yesus disebut Kristen di Antioquia. Tapi kenapa orang Katolik pada umumnya tidak mau menyebut diri Kristen tetapi Katolik? Apa bedanya dan mengapa orang Katolik seolah-olah tidak sesuai dengan kitab suci? Tidak juga. Jadi apa yang terjadi ketika di Antioquia pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen? Ya, dalam Kisah Para Rasul bab 11. Tetapi apa yang terjadi pada awal-awal abad pertama itu banyak sekali aliran Kristen. Ya. Aliran Kristen yang benar, ada yang sesat, ya. Ada yang berbeda dengan ajaran Kristus. Ya, seperti Santo Athanasius ini, dia seorang uskup yang menentang aliran Arianisme pada waktu itu, yang menganggap bahwa Yesus hanyalah manusia bukan Allah, dan banyak pengikutnya. Sehingga Athanasius kemudian dibuang, berkali-kali dibuang karena raja mengikuti aliran sesat ini seperti Arianisme. Jadi begitu banyak aliran-aliran sesat pada abad pertama itu. Nah, disitulah peranan dari katakanlah pertama adalah bapak-bapak para rasul. Ya, 12 rasul, tambah Barnabas, tambah Paulus, ya. Markus juga. Jadi para rasul. Kemudian mereka punya murid. Yang punya murid inilah kemudian disebut bapak-bapak gereja awal. Nah, peranan dari Santo Athanasius juga dengan tulisan-tulisannya menegaskan, meneguhkan sekali lagi ajaran Yesus yang benar, ya, ajaran Yesus yang Katolikus, satu. Ya. Kata holos, Katolik itu adalah satu. Maka gereja Katolik tidak pernah terpecah. Satu di bawah pimpinan Petrus. Ya. Kuasa Yesus diberikan kepada Petrus sebagai pemimpin para rasul. Ya. Jadi tidak cukup kita jadi Kristen, tapi Kristen Katolik. Ya. Kristen Katolik. Kristen yang satu. Nah, karena Kristen yang satu di dalam gereja Katolik. Karena Kristen begitu banyak aliran-aliran denominasi yang kurang lebih di Amerika saja sudah 30.000 aliran-aliran yang demikian. Dan pada waktu awal pertama ada banyak aliran yang sesat yang harus dibereskan, yang saling bertentangan, yang saling konflik. Disitulah kita lihat peranan dari bapak-bapak rasul dan bapak-bapak gereja sampai kemudian terus ke paus terus menerus. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan adanya pesta para kudus, pesta para rasul, pesta para bapak-bapak gereja ini bagi kita menjadi sangat penting. Dan inilah yang menyebabkan beberapa pendeta-pendeta terkenal, orang-orang hebat yang ingin sungguh-sungguh mengenali orisinilitas dari gereja kembali ke gereja Katolik. Kit Nestor misalnya, seorang pemimpin gereja yang sudah punya gereja, yang sudah punya penganut, meninggalkan gereja mereka yang mereka bentuk, karena itu bukan gereja para rasul. Maka gereja Katolik adalah gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, yang apostolik. Ini, jadi coba lihat gereja mana dari selain Katolik yang mempunyai satu. Di mana-mana satu gereja Katolik. Ya. Liturginya satu, perayanya satu. Di Amerika, di Antartika, bahkan di Filipina, di mana-mana, di Indonesia semua satu. Kudus. Ya, gereja
Katolik itu kudus karena Kristus ada di dalamnya. Tapi kudus pada waktu yang sama adalah berdosa. Saya berdosa, Anda berdosa, Paus berdosa, siapapun berdosa. Tetapi dalam kesatuan. Karena Kristus hadir di sana. Kemudian kudus Katolik, kata holos satu. Ya, semua. Dan itu yang dikehendaki Yesus dalam Yohanes bab 17. Yang kukehendaki supaya mereka bersatu di dalam aku. Dan apostolis. Jadi Paus itu bukan pengganti Paus Fransiskus, bukan pengganti Paus Benediktus. Paus Fransiskus pengganti Petrus. Ini harus kita sadari sungguh-sungguh. Ya. Sekali lagi saya mau mengatakan itu supaya kita tak yakin pasti bahwa gereja Katolik adalah gereja yang benar, yang dikehendaki Yesus. Meski ada banyak kelemahan, meski banyak kekurangan. Ya, jadi kita lihatlah kalau ada gereja itu yang tidak apostolis, tidak para rasul, tidak ada kaitannya dengan para rasul, termasuk gereja Protestan, didirikan oleh Martin Luther, Zwingli atau Calvin, yang tidak ada kaitannya dengan para rasul, tidak ada kaitannya dengan Petrus. Nah, maka mereka bisa protes, bisa mendirikan gereja yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mari saudaraku itu kita terkasih, kita mempunyai satu kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus, dan itulah yang didirikan oleh Kristus. Gereja yang didirikan oleh Kristus adalah gereja Katolik. Maka seorang pendeta mengatakan, saya keluar dari gereja Protestan dan masuk gereja Katolik karena saya tidak mau mengajarkan yang palsu, yang hoax, yang false, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Dan saya berdosa kalau membawa orang, menyesatkan orang dengan ajaran-ajaran yang palsu. Ya, maka mari kita sebagai orang Katolik harus terus berjuang untuk memahami, mengerti, menyelami. Ya, itulah yang benar dalam gereja Katolik. Ya. Semoga Anda dan saya dan kita semua disatukan dalam keyakinan yang kuat akan Kristus di dalam gereja Katolik. Ya. Di sanalah kita menemukan kebenaran. Di sanalah kita menemukan keyakinan, dan itu kalau kita lihat dalam podcast banyak orang yang bertobat karena Yesus sendiri bekerja, Bunda Maria sendiri bekerja untuk orang-orang yang bukan Katolik sekalipun. Ya, maka kalau kita bisa lihat misalnya dalam Magnificat, semua bangsa akan memuji aku, kata kepada Bunda Maria. Ya. Semua bangsa akan datang memuji aku pada waktunya. Ya, Bunda Maria akan membawa orang kepada putranya sendiri, Kristus, dan itulah gereja Katolik. Ya, maka ketika orang menolak Bunda Maria, dia menolak Yesus sebetulnya pada dasarnya. Ya. Jadi, tapi ya sudah, itu kepercayaan dan keyakinan mereka yang masih harus diperjuangkan dan diimani sekali lagi bahwa Yesuslah ada di dalam gereja Katolik. Kebenaran itu ada dalam gereja Katolik. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, dan kita harus yakin akan kebenaran yang dibawa oleh Kristus dalam gereja Katolik. Tuhan memberkati Anda semua, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.